Kemudian ada strategi pemesanan berbasis interaksi real time ya. Pelanggan saat ini mengharapkan interaksi yang cepat, personal, dan responsif ya. Inovasi-inovasi seperti chatbot AI dan pemesanan berbasis live streaming meningkatkan pengalaman ini. Bentuknya bisa berupa chatbot AI atau live commerce ya. Kalian tentu sering lihat ya di TikTok Shop atau Instagram Live ya. Mungkin pelanggan berinteraksi langsung, Bang. Produk ini ukurannya apa, warnanya ada apa lagi, bahannya apa, bisa langsung interaksi langsung. Kemudian ada personalisasi dengan kecerdasan buatan atau istilahnya adalah AI driven personalization ya. AI dapat membantu perusahaan menganalisis data pelanggan dan menawarkan pelanggan yang supaya lebih personal ya. Contohnya Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan referensi pelanggan, atau Amazon menggunakan AI untuk menampilkan produk yang paling relevan berdasarkan riwayat pencarian pelanggan. Tuh, big data digunakan diolah dengan AI, outputnya akan lebih personal pada masing-masing individu pelanggan. Berikutnya, bagaimana peran inovasi dalam meningkatkan CX atau Customer Experience ya. Inovasi dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan lebih tinggi dalam setiap interaksi dengan merek. Beberapa contohnya, pertama adalah omnichannel marketing ya, konsistensi di semua platform. Omnichannel marketing itu memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang mulus dan konsisten di berbagai channel, bisa di website, media, aplikasi, maupun toko fisik. Semuanya adalah pengalaman yang mulus dan konsisten dan serta seragamnya. Seperti yang dilakukan di Nike nih, di mana mereka menghubungkan toko fisik dengan aplikasi mereka, sehingga memungkinkan pelanggan untuk melihat produk secara online, mencoba di toko, dan membelinya melalui di aplikasi. Kemudian ada contohnya inovasi untuk meningkatkan customer experience adalah chatbot dan asisten virtual untuk pelayanan pelanggan ya. Contohnya di Apple Support, mereka membantu pelanggan untuk menyelesaikan masalah secara cepat tanpa harus menghubungi customer service manual. Jadi data-data dikumpulkan, semakin banyak frequently asked question ya kan, dan bagaimana interaksi masing-masing pelanggan itu dikumpulkan di big data, diolah. Kemudian melalui program loyalitas yang inovatif ya, merek dapat menggunakan inovasi dalam program loyalitasnya ya. Sini saya ambil contoh lokal ya, ada OVO, GoPay itu menawarkan cashback basis aktivitas pelanggan. Semakin aktif pelanggan menggunakan OVO dan GoPay dalam portal e-commerce, tentu cashbacknya akan berbeda-beda. Kemudian bisa melalui smart retailing atau pengalaman belanja berbasis teknologi. Contohnya Amazon Go, mereka menggunakan teknologi tanpa kasir atau just walk out ya. Di beberapa negara terutama Jepang, Korea, dan Amerika sudah mulai itu, yang memungkinkan pelanggan berbelanja tanpa perlu antri di kasir. Atau Uniqlo menggunakan AI driven smart mirror yang membantu pelanggan mencoba berbagai warna pakaian tanpa harus mengenakan fisiknya. Jadi pelanggan bisa datang ke satu cermin ya kan, produknya seperti apa ya kan, disesuaikan dengan ukuran badannya, misalkan pullover gitu, bisa digunakan. Warna-warna yang tersedia bisa ditampilkan di situ berbeda-beda tanpa harus kita bolak-balik ganti-ganti. Nah, berikut ini adalah beberapa perusahaan yang sukses dalam brand engagement dan customer experience. Pertama, Nike ya, mereka menggunakan teknologi dan komunitas. Mereka menggunakan Nike Training Club app untuk membangun komunitas pengguna yang aktif. Kemudian mereka memanfaatkan AR dalam belanja online dan menyediakan pengalaman belanja yang personal. Kemudian ada Starbucks, mereka mendapatkan loyalitas pelanggan dengan digital innovation. Starbucks itu mereka meningkatkan loyalitas pelanggan dengan digital innovation. Ada Starbucks Rewards app, mereka memberikan pengalaman personal dengan menawarkan rekomendasi berdasarkan pola pembelian pelanggan. Kemudian mereka mengintegrasikan AI dalam layanan pemesanan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh perusahaan berikutnya adalah Sephora, ya, personalisasi pengalaman belanja. Mereka menggunakan teknologi AR untuk virtual makeup try on. Jadi sebelum mencoba, mereka bisa virtual sebagai contoh-contoh produknya secara virtual, sehingga yang cocok dan tinggal beli. Kemudian mereka menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk membantu pelanggan mendapatkan rekomendasi produk terbaik. Ya, itulah materi yang bisa diberikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.